Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke materi i'tikaf ya. Ini adalah materi fikih madrasah sanawiyah atau SMP sederajat untuk kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ketentuan i'tikaf ya. Ketentuan i'tikaf ya. Satu, pengertian dan hukum i'tikaf ya. Kata i'tikaf ini adalah bentuk masdar dari i'takafa ya'takifu i'tikafan, yang mana i'tikaf ini secara bahasa ya itu artinya tinggal ya, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Jadi i'tikaf itu kalau dilihat dari secara arti bahasa itu adalah tinggal atau menetap atau berdiam diri. Sedangkan i'tikaf menurut istilah ya, ini i'tikaf adalah berdiam diri di masjid ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna daripada i'tikaf ya secara istilah ini adalah berdiam diri di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berada di masjid untuk berzikir ya, untuk sholat sunnah, untuk membaca Quran, untuk sholat fardu dan lain sebagainya. Adapun hukum daripada i'tikaf ini ya, hukum i'tikaf ya itu menurut jumhur ulama adalah hukumnya adalah sunnah ya. Hukumnya i'tikaf itu adalah sunnah. Nah, i'tikaf ini bisa menjadi wajib jika seseorang itu bernazar untuk melaksanakannya. Misalnya dia itu berjanji akan beriktikaf, maka iktikaf itu akan menjadi sesuatu yang wajib. Adapun iktikaf ya, ini iktikaf ini disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an ya, sunnah dan ijma ya. Jadi Quran ada, hadis ada, dan kesepakatan para ulama. Adapun dalam Al-Qur'an ini disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 125 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud ya. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf ya, orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Nah, ini dalil i'tikaf dalam Al-Qur'an itu ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Nah, dalil hadis Rasul juga ada ya. Dan berdasarkan ijma para ulama juga ada, itu kita skip yang ini ya. Baik, yang selanjutnya ya adalah rukun i'tikaf ya, rukun i'tikaf. Jadi i'tikaf atau berdiam diri di masjid ini juga mempunyai beberapa rukun ya. Rukun i'tikaf itu cuma ada dua ya. Yang pertama adalah berniat ya, niat untuk beriktikaf, dan yang kedua adalah berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat ya. Jadi rukun i'tikaf itu ada dua. Yang pertama harus berniat i'tikaf ya, misalnya nawaitul i'tikafa sunatan lillahi ta'ala ya. Saya berniat untuk beriktikaf, untuk melaksanakan karena sunnah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua
orang tersebut yang beriktikaf itu harus berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya kadar tumak nina dalam sholat, ya sekitar minimal ya kadar membaca subhanallah 1 atau 3 kali, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga ini tentang ketentuan i'tikaf. Yang ketiga adalah syarat i'tikaf ya. Kalau tadi rukun i'tikaf itu ada 2 ya, si orang tersebut harus berniat dan harus berdiam diri di masjid selama kadar tumak nina dalam sholat. Maka syarat i'tikaf ini diantaranya adalah 1 ya atau A, ini harus beragama Islam ya. Kemudian yang kedua harus sudah baligh atau mumayyiz ya. Kemudian harus berakal sehat ya. Dan yang keempat, kalau toh dia seorang wanita harus suci dari haid dan nifas. Kemudian yang kelima ya harus suci dari hadas besar atau junub, itu seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini ya, itu daripada syarat i'tikaf ya, ini ada 5. Yang pertama orangnya harus Islam ya, kemudian dia itu sudah balik atau mumayyiz ya. Jadi misalnya ada seorang anak yang belum balik tetapi dia sudah mumayyiz, artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, i'tikafnya tetap sah. Kemudian dia berakal sehat ya, terus suci dari haid nifas, dan dia juga suci dari hadas besar atau janabah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf ya. Seseorang yang sedang melaksanakan i'tikaf ya, itu i'tikafnya bisa menjadi batal apabila ya, pertama adalah murtad ya atau keluar dari Islam ya. Kemudian yang kedua hilang akal atau gila ya. Yang ketiga keluar darah haid atau nifas ya. Kemudian yang keempat adalah keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda ya, artinya ketika dia sedang beriktikaf lalu dia keluar dari masjid padahal keluarnya bukan sesuatu yang harus ya, artinya kewajibannya itu bisa ditunda lain waktu, maka i'tikafnya menjadi batal dan bisa dilakukan i'tikaf di lain waktu ya. Dan yang kelima adalah keluar dari masjid tanpa uzur, tanpa alasan apapun. Orang yang beriktikaf keluar dari masjid, maka secara otomatis i'tikafnya selesai atau batal. Kemudian yang kelima adalah hal-hal yang diperbolehkan ketika i'tikaf ya. Ini apa saja ya, ketika seseorang sedang beriktikaf di masjid, yang diperbolehkan apa saja ya. Yang pertama adalah keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda ya. Jadi diperbolehkan ya, misalnya karena buang hajat ya, karena keluar masjid dalam rangka ketaatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menyisir rambut dan merapikannya, ini diperbolehkan ya. Kemudian makan, minum di dalam masjid dengan tetap memelihara kebersihan masjid, termasuk menerima tamu dan mengantarkan tamunya sampai ke pintu masjid. Ini hal-hal yang diperbolehkan ketika beriktikaf ya. Selanjutnya ya, ini adalah amalan-amalan ya, amalan-amalan yang dianjurkan ketika seseorang itu beriktikaf. Jadi apa saja ya yang boleh dilakukan atau amalan-amalan yang dianjurkan ketika seseorang itu sedang beriktikaf di masjid ya. Nah, pertama adalah memperbanyak sholat ya.
memperbanyak sholat. Jadi di masjid orang beriktikaf itu ya baiknya memperbanyak sholat sunnah misalnya. Yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran ya. Yang ketiga ya memperbanyak bacaan zikir ya, zikir kepada Allah. Yang keempat, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Artinya kalau seseorang sedang beriktikaf itu ya jangan ngobrol ya, tetapi yang diperbanyak adalah sholat sunnah, baca Quran ya, berzikir, bersolawat, dan sesuatu yang bermanfaat lainnya. Dilanjut ya, B. Tata cara beriktikaf ya. Bagaimanakah tata cara beriktikaf ini? Ya, ini wajib diketahui bagi orang yang akan melaksanakan ibadah iktikaf. Yang pertama, iktikaf itu harus dilakukan di masjid ya. Ini yang paling afshoh kaulnya. Jadi iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid ya. Kalau di musola tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua ya, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Jadi tujuan seseorang beriktikaf di masjid ya akan beribadah ya, bukan untuk sesuatu yang lain. Kemudian iktikaf itu tidak ada batasan waktu, mau jam berapapun boleh ya. Yang penting dilakukan di masjid. Kemudian aturannya wanita diperbolehkan melakukan iktikaf ya. Wanita juga tetap diperbolehkan untuk melakukan iktikaf ya. Jadi iktikaf ini tata caranya ya, ini yang pertama dilakukan di masjid. Yang kedua, dianjurkan memperbanyak amal ibadah. Yang ketiga, tidak ada batasan waktu. Dan yang keempat adalah wanita diperbolehkan untuk melakukan iktikaf ya. Yang terakhir adalah hikmah daripada iktikaf. Tentu ibadah yang dilakukan, disyariatkan itu ada hikmahnya ya. Ya, jadi di antara hikmahnya ya di sini ya itu adalah menghidupkan hati ya untuk selalu melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Jadi salah satu tujuan daripada iktikaf ya, orang berdiam diri di masjid ini ya, itu dalam rangka agar hatinya tetap hidup untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah membawa ketenangan jiwa dan batin ya. Seseorang yang butuh ketenangan, ini salah satu alternatifnya adalah dengan cara beriktikaf, berdiam diri di masjid. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah ya. Introspeksi, evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan di kemudian hari. Dan yang keempat, menjauhi hiruk-pikuk kehidupan dunia sejenak dan fokus beribadah untuk bekal kehidupan di akhirat. Jadi tidak selamanya hidup kita itu hanya untuk perkara dunia, maka sedikit waktu kita luangkan untuk beriktikaf di masjid seperti itu. Baik. Jadi inti daripada materi iktikaf ini itu nanti ada 3 item intinya ya. Yang pertama adalah tentang ketentuan iktikaf ya. Ketentuan iktikaf ini bicara tentang masalah pengertian dan hukum ya. Kemudian rukun iktikaf ya. Terus syarat iktikaf ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan iktikaf, juga hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. Nah, adapun terus amalan-amalan yang dianjurkan ketika iktikaf. Nah, adapun untuk yang kedua adalah tata cara beriktikaf ya. Dan yang ketiga yang terakhir itu adalah tentang hikmah daripada iktikaf. Demikian untuk materi iktikaf ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi membantu belajar kita semua. Sukses selalu. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.